Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan siaran langsung yang diadakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan. Nah, kegiatan siaran langsung ini kami selalu adakan dalam rangka pengenalan seperti apa sih kehidupan kampus di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Pak Ahmad Tomu, SEMM. Beliau sebagai Ketua Program Studi Manajemen Keuangan di STIA Jambatan Bulan Timika. Nah, orang biasa dengar dengan istilah yang ambil jurusan D3. Nah, beliau ini sudah yang pimpin D3 di STIA Jambatan Bulan ini. Nah, maka pada kesempatan hari ini kami akan memperkenalkan seperti apa kehidupan di dalam program studi manajemen keuangan atau program studi D3 yang ada di STIA Jambatan Bulan. Seperti apa gambaran umumnya dan segala macamnya. Kita langsung berikan kesempatan kepada Pak Ahmad Tomu langsung sebagai Ketua Program Studi untuk menjelaskan. Baik, Pak, kesempatan kami berikan kepada Pak Ahmad. Oke, baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa program studi manajemen keuangan pada STIA Jambatan Bulan jenjang diploma 3 dirancang untuk menghasilkan tenaga terampil di bidang keuangan, perpajakan, bisnis dan pasar modal. Dengan kompetisi yang dimiliki memungkinkan lulusan dari prodi ini untuk bekerja di berbagai bidang lingkungan dunia kerja yang membutuhkan penataan administrasi keuangan dan perpajakan, penilaian kinerja perusahaan, penganggaran serta kelayakan investasi dan perantara pasar modal. Untuk itu, sebelum kita bicara lebih jauh tentang D3 seperti apa, saya akan jelaskan dulu apa itu visi daripada program D3 manajemen keuangan. Maka di sini visinya adalah menjadi program studi profesional yang menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing di bidang manajemen keuangan yang dengan semangat entrepreneurship dan didukung oleh kepribadian yang berkarakter kritis dan ulet. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya yang visioner, yaitu memiliki kemampuan membaca peluang serta kemampuan mengambil tindakan yang taktis dan strategis untuk memanfaatkan peluang. Kemampuan ini dalam visi disebut kritis atau mampu berpikir dan bertindak kritis. Sumber daya manusia yang kritis harus pula didukung oleh daya tahan terhadap ketatnya tekanan persaingan serta tantangan-tantangan lain, baik yang bersifat alamiah maupun non-alamiah. Kemampuan ini dalam visi disebut sebagai ulet. Setelah penjabaran dari visi, maka misi yang ada pada prodi D3 manajemen keuangan adalah yang pertama, membangun program studi yang mampu melahirkan lulusan yang berkualifikasi A. Mampu menyusun laporan keuangan, perpajakan serta melakukan analisis kerja perusahaan, penganggaran dan kelayakan investasi serta meyakinkan. B. Memiliki hasrat yang kuat dan kepercayaan diri yang tinggi dalam berwirausaha yang didasari oleh pemahaman yang luas akan manfaat wirausaha. C. Mampu melakukan analisis peluang usaha berdasarkan dasar keilmuan yang dimiliki serta memanfaatkan setiap perubahan dan tantangan yang ada sebagai peluang. D. Mampu memotivasi diri dalam menghadapi persaingan yang ketat untuk mewujudkan cita-cita. Untuk poin 2 daripada misinya, membangun program studi yang dapat menjadi acuan bagi program studi sejenis di wilayah LLDT wilayah 14, Papua dan Papua Barat dalam hal A. Melaksanakan proses pendidikan pembelajaran yang profesional, B. Memenuhi tenaga dosen yang berkualifikasi administratif dan kompetensi praktis, dan C. Pemenuhan pengelolaan laboratorium pelatihan yang profesional. Yaitu adalah gambaran tentang
Prodi D3 Manajemen Keuangan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jabatan Bulan Timika. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana sih program studi D3 di STI JB ini. Intinya ya Pak ya, pada di apa istilahnya program studi manajemen keuangan ini punya visi bagaimana menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing di bidang manajemen keuangan. Nah, dengan semangat entrepreneurship tentunya, dan didukung dengan kepribadian yang berkarakter kritis dan ulet. Nah, di sini juga kita bisa lihat kan poin-poin utamanya di program studi D3 ini, itu nanti outputnya bisa mampu menyusun laporan keuangan, perpajakan, kemudian analisis kinerja perusahaan, dan masih banyak lainnya. Nah, intinya teman-teman yang mau menekuni bagian di bidang keuangan misalnya, atau mau menambah wawasan, yang sudah bekerja misalnya mau menambah ilmu terkait manajemen keuangan, bisa datang bergabung di kami di program studi manajemen keuangan. Nah, dulu kan program studi di D3 di STI Jabatan Bulan ini kan Pak terkenal dengan program studi keuangan perbankan. Nah, kita sudah tahu bersama dulu program studi keuangan perbankan di STI Jabatan Bulan ini sudah terakreditasi B juga tentunya. Makanya cukup banyak juga peminat yang masuk di program studi ini. Apalagi kita lihat kondisi di Timika saat ini, dunia perbankan juga sudah lumayan meluas ya Pak ya. Kalau tidak salah ada sekitar 13 atau ada 14 sekarang bank yang beroperasi di Kabupaten Mimika ini. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit apa sih yang menjadi latar belakang kenapa program studi keuangan perbankan ini bisa berubah menjadi manajemen keuangan. Apakah sebenarnya ini program studi baru atau hanya istilahnya penggantian nama atau seperti apa? Boleh Bapak tolong dijelaskan? Oke, hal ini sejalan dengan apa kebijakan yang karena kami terima dari Kemendikbud yang saat ini Kemendikbud tentang penyesuaian dan perubahan nama program studi, maka kami dari Prodi melakukan kajian tentang kebutuhan pasar dunia kerja saat ini dan kedepannya di Kabupaten Mimika dengan melibatkan stakeholder dan masukan dari alumni STI JB, sehingga ditetapkan perubahan nama program studi Diploma 3 yang sebelumnya keuangan dan perbankan menjadi program studi manajemen keuangan. Pertimbangan yang mendasari perubahan nama beberapa diantaranya: A. Perkembangan dunia semakin pesat di Kabupaten Mimika. Ya, kita lihat bahwa di Timika ini adalah kalau dibilang ada daerah industri, kemudian daerah usaha, sehingga di sini kita lihat bahwa banyak perusahaan swasta, BUMN, BUMD yang beroperasi di Timika. Tentunya baik berskala kecil maupun berskala besar. Kemudian di sini juga dibutuhkan tentang tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Ya, nah, ini adalah salah satu aspek yang kami nilai untuk melakukan perubahan. Ya, yang kedua atau poin B adalah melihat arah perkembangan teknologi di era 4.0. Ya, kita sama-sama tahu bahwa era 4.0 ini adalah pergeseran dari tenaga kerja manusia beralih kepada teknologi. Ya, kita lihat bahwa di sini banyak finansial teknologi atau disebut fintech, yang mana posisi manusia diganti oleh teknologi tersebut, sehingga kebutuhan dunia kerja di bidang perbankan akan sangat terbatas, di mana tenaga manusia saat ini perlahan sudah mulai digantikan oleh teknologi. Ya, tidak perlu kita ragu dengan kondisi seperti itu, tapi ini merupakan tantangan kita. Perlu saya jelaskan di sini bahwa dewasa ini kita lihat bahwa bank-bank yang beroperasi di Indonesia sudah mulai menggunakan finansial teknologi. Tentunya ini berdampak pada tenaga kerja manusia atau orang. Hal ini kalau tidak kita sikapi di awal, maka akan terjadi surplus tenaga kerja di sisi perbankan. Ya, surplus tenaga kerja. Sehingga di sini
membuat kami dari manajemen dari studi jabatan bulan melakukan perubahan sehingga konotasi yang melekat bahwa yang lulus dari keuangan perbankan tidak seharusnya, tidak selamanya harus di bank. Ya gitu, itu satu statement awalnya. Kemudian bahwa agar tidak timbul persepsi yang berbeda dan searah dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi, kebijakan yang diberikan oleh Kemendikbud, maka kami melakukan perubahan tersebut. Ya. Kita lihat bahwa sentralisasi pekerjaan oleh perbankan mendorong kita harus mulai bersiap diri dari sekarang, ya, bersiap diri. Karena perbankan sekarang karyawannya sudah surplus, mau tak mau, suka nggak suka, harus kalau dibilang PHK atau pengunduran diri. Itu yang harus disikapi, sehingga kami bergerak cepat untuk melakukan perubahan tersebut. Pertanyaannya, mengapa sekalipun adanya perubahan teknologi yang semakin pesat ini, manajemen keuangan tetap dibutuhkan? Ya, kita ketahui bahwa sehebat apapun aplikasi, sebagus apapun aplikasi, tentunya di sini pengoperasian adalah manusia atau orang. Sehingga di sini kita lihat bahwa pengambilan keputusan atau hasil daripada output dari aplikasi itu tetap membutuhkan keputusan daripada manajerial atau keputusan manajemen. Tentunya keputusan ini melibatkan manusia. Ya, maka di sini kehadiran manajemen keuangan merupakan solusi terbaik untuk mengatasi ini. Itu saja, Pak? Ya. Baik. Terima kasih, Pak Ahmad. Nah, itu tadi kita sudah dengarkan penjelasan yang secara detail yang istilahnya sudah menjawab pertanyaan kita tadi. Kenapa mesti harus mengganti nama, ya kan, dari keuangan perbankan ke manajemen keuangan? Artinya kan dengan pergantian nama ini bukan hanya nama saja yang diganti kan, Pak, tapi dengan sistem pembelajarannya juga. Ya. Nah, dengan begitu sistem pembelajarannya juga diganti lebih mengarah ke bagaimana memanage keuangan itu sendiri. Nah, karena kan kita tadi sudah dengar sendiri penjelasan dari beliau tadi sudah disampaikan bahwa saat ini dunia perbankan sudah menggunakan financial technology, fintech istilahnya kan. Apalagi kita sudah ada di era 4.0. Nah, era industri 4.0 dengan era sosial 5.0. Nah, artinya semua orang berinteraksinya lewat sosial media. Kemudian di bidang industri semua industri sudah mulai menggunakan teknologi robotik. Nah, tanpa terkecuali di dunia perbankan juga seperti itu. Nah, tadi kita sudah jelaskan. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah adanya surplus ke tenaga perbankan, ya kan? Nah, surplus tenaga perbankan karena perbankan sudah mulai bergeser sedikit demi sedikit ke arah fintech. Ya, teman-teman sekalian, pemirsa sekalian pasti kan sudah pernah lakukan dan semua sudah mulai bergeser. Sekarang sudah kita mau store uang pun ya mungkin tinggal store uang saja kan yang kita lakukan, tapi itu pun tidak perlu ke teller lagi. Sekarang ada namanya cash deposit machine, ya. Kita store uangnya hanya di mesin saja, tidak usah pergi ke teller. Antrinya juga tidak mesti banyak-banyak sekali. Nah, itu pertama. Di bagian teller sudah mulai kan tugas teller sudah mulai terambil alihkan oleh mesin. Nah, kemudian selain itu untuk transaksi-transaksi lainnya, transfer segala macam sudah bisa lewat online juga, bisa lewat mobile banking, SMS banking dan segala macam. Nah, bahkan untuk pembukaan rekening pun sekarang bisa online ya, Pak ya? Ya. Nah, sekarang untuk buka rekening pun sudah bisa online. Padahal kan dulu kita pikir, oh biar bagaimanapun di bank pasti kalau mau buka rekening pasti harus datang di sana karena harus tanda tangan di sana. Nah, karena kecanggihan teknologi sekarang bahkan tanda tangan lewat di gadget pun bisa sekarang, ya kan? Ya, jadi seperti itu. Itulah yang menjadi latar belakang kenapa prodi keuangan perbankan ini kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini. Kita lebih mengarah ke manajemen keuangan karena intinya di manajemen keuangan ini kan biarpun misalnya dunia industri menggunakan teknologi robotik, menggunakan kecanggihan sistem, namun yang namanya penentuan kebijakan apalagi di bagian manajemen itu pasti membutuhkan manusia di bidang itu. Makanya supaya tidak terjadi, menghindari itu tadi adanya surplus atau nanti
setelah lulus di SD Jembatan Bulan karena ijazahnya hanya keuangan perbankan, namun perbankan sudah tidak butuh lagi manusia terlalu banyak, akhirnya menganggur lagi. Tidak. Jadi kita lebih mengarah ke manajemen keuangan supaya bisa menumbuhkan itu juga tadi, ada entrepreneurship juga ya Pak di awal. Nah, oke. Nah, baik teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, nah itulah tadi sedikit gambaran terkait masalah kenapa mesti diganti namanya dari keuangan perbankan menjadi manajemen keuangan. Nah, dengan pergantian nama ini kan terkait masalah legalitas nih Pak. Nah, dulu kan kita sudah tahu yang program studi keuangan perbankan ini sudah terakreditasi B. Lalu bagaimana dengan manajemen keuangan ini? Apakah harus mulai dari awal ataukah akreditasinya tetap mengikut dengan program studi yang tadi? Bisa menjawab? Oke, baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan, memang apa yang disampaikan oleh Saudara Ahmad tadi benar bahwa sebelumnya keuangan perbankan itu sudah terakreditasi B. Kemudian bagaimana dengan manajemen keuangan saat ini? Ya. Perlu saya jelaskan bahwa yang terjadi adalah perubahan nama. Ya. Tentunya kalau cuma kita bicara perubahan nama, maka akreditasi yang melekat sebelumnya itu tidak akan berubah. Jadi tetap, walaupun itu prodinya baru, dia tetap dengan akreditasi B. Ya, perlu saya tekankan di sini bahwa akreditasi ini sangat penting karena ada beberapa perusahaan BUMN serta yang saat ini merekrut karyawan selalu memasukkan salah satu unsurnya akreditasi. Saya lihat beberapa bulan terakhir ini ada penerimaan di salah satu BUMN yang ada di Timika bahwa salah satu syarat di situ selain IP dan lain-lain, akreditasi minimal B. Dengan demikian maka akreditasi ini tidak bisa dipandang main-main. Seandainya kalau itu berlaku untuk instansi atau perusahaan-perusahaan lain, maka kalau kita tidak pada posisi akreditasi B, otomatis secara administrasi kita tidak bisa mengikut terdaftar dan mengikuti tes pada instansi tersebut. Tentunya dengan sendirinya kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena dia memasukkan unsur akreditasi sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. Ya. Baik, terima kasih paparannya. Ya, jadi tadi itu teman-teman. Jadi beberapa perusahaan, tidak semua memang, tapi mayoritas perusahaan memang membutuhkan akreditasi. Nah, apalagi di masalah keuangan ini kan kita bicara keuangan nih, hal yang paling sensitif. Kalau ya kita tahu bersama, yang namanya masalah keuangan itu tidak mengenal saudara, ya kan? Siapapun itu kalau sudah bicara masalah keuangan, oh ini sensitif sekali, bahaya soalnya, ya kan? Nah, karena entah bagaimana, ada juga orang yang pernah bilang begini, uang adalah segalanya, ya kan? Tanpa uang tidak bisa apa-apa. Nah, kenapa? Segalanya juga butuh uang seperti itu. Nah, makanya kalau memang bicara masalah keuangan itu memang sangat sensitif. Nah, makanya banyak di perusahaan apalagi yang kayak BUMN, memang istilahnya membutuhkan legalitas yang cukup kuat. Seperti tadi, memang butuh yang harus terakreditasi B segala macam. Memang tidak semua, tapi biasanya itu yang kayak di dunia perbankan juga ya. Tapi memang tidak, itulah tadi, tidak semua. Nah, maka teman-teman yang mau bergabung di prodi manajemen keuangan ini sekarang tidak usah khawatir lagi, karena ya kita sudah terakreditasi juga, malah sudah terakreditasi B untuk program studi ini. Nah, kemudian ini kan kita program studi D3 ini kan memang jenjangnya hanya sampai di diploma 3, beda satu level di bawah strata 1 kan. Saya mau tanya dulu Pak, kalau seandainya nih kita mau tertarik masuk di D3, itu seperti apa sih proses belajar mengajarnya di dalam? Nah, dengar-dengar kan di luar gini, dari teman-teman alumni segala macam di luar nih, katanya D3 IJB itu susah sekali. Ada yang pernah bilang di sini, katanya kita praktek terus hitung-hitung, terus akuntansi terus. Bagaimana sih Pak belajar di program studi manajemen keuangan ini? Apakah sesulit atau serumit apa yang teman-teman dengarkan di luar atau seperti apa? Oke, baik. Sebenarnya kalau kita bicara sulit dan tidak sulit, tidak ada kata sulit ya buat belajar. Itu statement yang harus kita pegang. Tidak ada yang sulit. Ya.
Kemudian kita tahu bahwa D3 ini disiapkan untuk siap kerja. Jadi begitu Anda tamat dari D3 keuangan perbankan, Anda siap kerja. Maka di sini berkaitan dengan pembelajaran dilakukan di sistem jabatan bulan timika mengkombinasikan antara sistem blended learning. Artinya di sini kami meramu sistem pembelajaran offline atau tatap muka di kelas, online atau via internet dan lain-lain, maupun menggunakan ruang terbuka yang ada di area kampus. Di sini ada dibangun gazebo yang bisa kita gunakan untuk diskusi dan pembelajaran secara terbuka. Ini tujuannya apa? Sehingga mahasiswa tidak merasa jenuh dalam belajar. Ya. Dia menemukan hal-hal pembelajaran yang lain di luar, sehingga dia belajar itu suatu hal yang menyenangkan. Ya. Apalagi kalau kita bicara tentang praktikum. Itu kalau kita praktik dulu, orang tingkat saya bilang stres tidak ya, tapi tingkat nervousnya juga cukup lumayan ya. Kemudian dengan blended learning dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja menggunakan internet. Mahasiswa dapat mengakses secara leluasa dan dituntut dapat belajar secara mandiri. Jadi belajar itu tidak hanya di kelas, tidak. Dan tidak harus waktu-waktu tertentu, kapanpun. Ya. Kenapa? Karena di sini materi bisa kami share di web atau share di Google Classroom atau share di Sharecast di jabatan bulan, sehingga dengan mudah dan kapanpun 24 jam dia bisa akses itu. Ya. Dia bisa akses. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa di sini akan terjadi komunikasi antara mahasiswa dengan dosen. Ya. Ada feedbacknya, ya, yang mana akan terjadi secara real time, tidak harus menunggu saya bertanya tunggu waktu kuliah atau saya kuliah, tidak, tapi real time ya, bisa lewat WA, bisa lewat Sharecast DJB, bisa lewat Google Classroom, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Kemudian dosen juga dapat mengontrol pembelajaran mahasiswa. Mahasiswa dapat menggali materi yang akan disampaikan, dan proses pemberian tugas pendukung dapat diinformasikan dengan lebih mudah. Artinya proses pemberian tugas itu tidak harus tanya, tapi dia tinggal login, lihat ada tugas, tinggal dia print atau dikerjakan. Tentunya proses belajar mengajar menjadi lebih efisien dan lebih efektif karena komunikasi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa dapat terus terjadi, bukan hanya saat jam pelajaran. Ini statement point yang paling bagus atau yang paling baik dengan blended learning, ya, bahwa tidak ada batasan ruang, semua itu terbuka. Kemudian terkait dengan pertanyaan, susah nggak sih kegiatan praktikum ini? Ya, biasanya praktikum ini menyebabkan tingkat stres mahasiswa meningkat. Ya, saya bilang tidak tinggi ya, tapi meningkat. Namun lama-kelamaan mahasiswa akan terbiasa dengan ritme kuliah seperti ini, dan pada akhirnya akan menemukan cara-cara yang hanya dimengerti oleh mahasiswa sendiri dalam perkuliahan. Ya, kita lihat bahwa dengan memberikan berbagai kasus, memberikan berbagai materi dengan tingkat kesulitan yang perlahan-lahan naik dan meningkat dan bisa diukur dengan oleh dosen bersangkutan, maka di sini mahasiswa dilatih untuk bagaimana menyelesaikan atau mencari solusi atas kasus masalah tersebut. Ya. Selain itu, dosen-dosen yang mengajarkan mata kuliah praktikum akan menggunakan metode pembelajaran yang dapat berhasil tidak merasa bosan serta menikmati proses pembelajarannya. Ya. Yang perlu dicatat bahwa pembelajaran dalam praktikum akan sangat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja, ya. Mempersiapkan untuk masuk ke dunia kerja dan bisa memecahkan berbagai permasalahan dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Oke, maaf Pak, saya potong sedikit dulu. Ya. Nah, tadi kan Bapak ada singgung masalah siakat nih. Ya. Nah, mungkin siakat ini mungkin sudah pernah dijelaskan sedikit sama pemateri sebelumnya, narasumber sebelumnya. Nah, mungkin saya mau jelaskan kembali nih, sampaikan kembali terkait masalah siakat tadi. Nah, di setiap jabatan bulan ini kita sudah bekerja sama dengan perusahaan yang namanya Sevima. Nah, itu yang menyediakan platform pembelajaran daring
platform pembelajaran online. Jadi kita di Setia Jembatan Bulan ini kan itu tadi sudah mengadopsi sistem pembelajaran blended learning, bisa offline, bisa online, dan bisa di tempat terbuka. Nah, dengan adanya platform dari si Sevima ini, itu platformnya ada aplikasi Siakat sama aplikasi Edlink. Nah, aplikasi ini kita sudah terintegrasi, artinya kita di Setia Jembatan Bulan bisa menggunakan sistem dari platform tadi. Jadi sistem belajarannya kita bisa seperti yang tadi Bapak Ahmad sampaikan, kita bisa lakukan di mana saja dan kapan saja. Terkait masalah sekarang kan kita sudah tahu sekarang ada pandemi COVID-19, kita tidak bisa kemana-mana, harus tetap di rumah saja. Namun muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan proses pendidikan? Karena harus berjalan kan. Lalu bagaimana dengan apakah kita harus video conference terus menerus atau segala macam yang membutuhkan paket data begitu banyak? Nah, kita sudah di Setia Jembatan Bulan kita sudah bekerja sama dengan platform tadi. Nah, di situ sudah tersedia teman-teman. Di situ sudah tersedia fitur-fitur, mau video conference bisa, kemudian kita mau kuis secara online pun sekarang bisa. Nah, dengan aplikasi dari Sevima tadi, baik dari yang Siakarnya maupun Edlinknya, kita bisa lakukan kuis secara online. Jadi teman-teman bisa lakukan kuis di mana saja. Nah, ya kembali lagi karena ini kan memang kondisinya kita di rumah, harus tetap di rumah saja. Jadi kita bisa kuis dari rumah. Jadi istilahnya kualitas tetap terjamin ya Pak ya. Nah, kualitas pembelajaran tetap terjamin. Jadi seperti itu. Itu tadi terkait masalah platform pembelajaran. Kita memang sudah bekerja sama dengan platform tertentu untuk melakukan pembelajaran blended learning tadi. Oke Bapak, silakan lanjutkan. Oke, saya tambahkan lagi ya berkaitan dengan blended learning. Sebenarnya belajar dari COVID-19, Setia JB sudah melakukan lebih awal sebelum ini terjadi. Ya. Kenapa? Karena tadi kami sudah melakukan namanya blended learning, sehingga mahasiswa sudah terbiasa dengan belajar online, dengan offline, belajar di luar dan menggunakan media internet sebagai sarana untuk pembelajaran. Jadi begitu ini terjadi, ya Setia Santai-santai saja. Biasa-biasa saja, bukan suatu hal yang kaget atau yang membuat kita wow ini baru, tidak. Terutama di prodi D3 ya Pak ya. Itu sudah biasa karena sebelum ini terjadi kami sudah menggunakan namanya Google Classroom, sehingga masih sudah terbiasa melakukan itu ya. Jadi begitu terjadi pun biasa aja, bukan hal yang harus kita dalam kutip wah ini harus mulai bagaimana, sudah tidak seperti itu. Itu suatu hal yang lumrah di sini terjadi ya. Kemudian adapun praktiknya dilakukan pada prodi manajemen keuangan. Mungkin saya akan baca beberapa praktik komputer akuntansi. Ya, di sini saya sampaikan bahwa TJB punya lab komputer di kampus 2. Di sini mahasiswa dilatih untuk melakukan entry transaksi mulai jurnal sampai dengan hasil laporan keuangan. Ya. Jadi kalau dia itu D3, saya yakin bisa mengoperasikan laptop dengan baik dan bisa menyusun laporan keuangan dengan baik. Yang kedua, praktikum akuntansi keuangan. Di sini kami coba beramu dengan berbagai kasus real yang terjadi untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang, untuk melatih mahasiswa untuk melakukan proses penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang tidak kalah menarik juga, kami coba mengkaji atau membedah komponen-komponen daripada neraca berkaitan dengan komponen-komponen apa saja yang vital bagi perusahaan dan perlu diperhatikan dalam pekerjaan. Kemudian ada juga namanya praktikum akuntansi biaya. Jangan nggak usah kaget kalau kok banyak praktikum. Itu biasa, ya nggak usah kaget. Ya, kalau kita bicara tentang praktikum akuntansi biaya, ini sasarannya adalah untuk perusahaan industri, ya atau perusahaan manufaktur. Ya, di mana perusahaan industri itu memproses produk A, B, dan C menjadi produk X atau barang jadi. Nah, di sini tentunya mereka ada untuk bagaimana membuat laporan keuangan perusahaan manufaktur. Kemudian itu adalah praktikum perpajakan. Ya, saat ini TJB sudah punya namanya tax center, bekerjasama dengan KPP Pratama Timika. Dan satu hal yang paling penting saya sampaikan kepada para pemirsa bahwa dalam tahun ini mahasiswa TJB dilibatkan dalam proses pengisian SP tahunan
oleh wajib pajak. STIJB, mahasiswa STIJB dilibatkan dalam pengisian SPT tahunan wajib pajak selama 3 bulan. Ya. Ini suatu hal yang luar biasa, ya, sehingga momok bagi wajib pajak, aduh ini isi SPT gimana, tapi dengan adanya bantuan dari mahasiswa, dengan didampingi oleh orang-orang KPP Pratama Timika maupun datang ke kampus di Jembatan Bulan, maka proses pengisian SPT ini berjalan dengan lancar. Ya. Apakah itu saja? Masih ada lagi. Mungkin mau konsultasi mengenai laporan keuangan, silakan. Ya. Bapak Ibu tidak perlu merasa khawatir dengan itu. STIJB terbuka untuk membantu siapa saja. Kemudian praktikum manajemen keuangan. Ya. Di sini mahasiswa dilatih untuk melakukan analisis berkaitan dengan rasio-rasio yang dalam rasio-rasio keuangan yang menjadi tolak ukur bahwa perusahaan itu baik atau buruk, sehingga dia bisa memberikan solusi atau masukan kepada perusahaan apa yang harus diperbaiki ke depan berkaitan dengan operasional perusahaan. Kemudian praktikum manajemen portofolio investasi. Ya, saya sampaikan juga di sini bahwa STIJB sudah punya galeri investasi. Nah, di sini mahasiswa dilatih untuk bagaimana berinvestasi di saham. Apakah ini ada kerjasama? Iya. Kerjasama antara STIJB dengan Philips Sekuritas Cabang Jayapura, sehingga di sini mahasiswa bukan hanya kuliah tapi dilatih untuk investasi, bahkan kedepannya akan menjadi agen-agen investasi buat masyarakat yang ingin berkonsultasi masalah investasi. Ya, saya kira itu sedikit gambaran tentang apa yang atau bagaimana proses pembelajaran di Jembatan Bulan. Baik, terima kasih tadi pemaparan yang sangat luar biasa oleh Pak Ahmad selaku Ketua Program Studi Manajemen Keuangan di STI Jembatan Bulan. Oh iya, teman-teman atau pemirsa sekalian, bagi yang ingin menanyakan, memberikan pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar. Teman-teman bisa langsung komentari, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait seperti apa di program studi D3 kita ini. Nah, bisa langsung tanyakan di fitur komen. Baik, tadi pemaparan terkait seperti apa sih proses pembelajaran di D3 di Jembatan Bulan ini. Nah, tadi ada beberapa yang sangat menarik di sini terkait masalah yang praktikum pajak ya. Iya. Nah, di Jembatan Bulan ini kita ada fasilitas yang namanya tax center. Tax center ini bekerja sama dengan KPP Pratama Timika. Nah, dan yang menjadi pengelolanya, yang direkrut di dalam tax center ini, tax center ini kan dibuat untuk bagaimana membantu masyarakat yang ada di Kota Timika yang kesulitan untuk melaporkan pajaknya. Nah, bisa konsultasi di kampus kita, kampus di Jembatan Bulan. Nah, di situ ada ruang tax centernya. Teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa langsung berkonsultasi terkait mungkin ada yang bermasalah dengan pajaknya atau mungkin ada yang mau intinya sehubungan dengan pajak lah. Nah, dan tax center ini juga ada pelatihan juga ya yang dilakukan untuk mahasiswa program studi D3 tadi. Nah, ada yang namanya relawan pajak. Nah, ini yang sangat menarik teman-teman. Jadi teman-teman kalau kuliah di D3 STIJB itu baru relawan pajak sekarang baru semester 4 ya Pak. Nah, baru semester 4 sudah direkrut sebagai relawan pajak oleh KPP Pratama Timika. Ya, memang sih bukan direkrut sebagai pegawai tetap, tidak, tapi misalnya untuk melatih bagaimana langsung praktek nih, bagaimana bagaimana membimbing nih mitra-mitra yang ada di Kabupaten Timika untuk melaporkan pajaknya. Nah, itu tadi, itu menariknya. Belum selesai kuliah sudah ada di job-job ya kan. Nah, seperti itu, menarik teman-teman. Nah, selain itu juga tadi ada yang untuk manajemen portofolio dan investasi. Ada juga di STI Jembatan Bulan juga ada galeri investasi. Nah, galeri investasi di STI Jembatan Bulan ini merupakan wujud kerjasama dari Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan Jayapura dengan Philips Sekuritas Indonesia. Nah, perusahaan ini mungkin bagi beberapa
teman-teman mungkin yang belum tahu apa sih Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia ini adalah lembaga istilahnya lembaga nasional ya, tempat penawaran umum saham-sahamnya. Misalnya bagaimana ya bahasa yang lebih gampang dimengerti ini gini, mungkin yang biasa dengan istilah saham misalnya ya kan, istilah saham itu kayak gimana? Saham itu kalau misalnya ada orang bangun perusahaan kemudian butuh modal, minta kita sebagai pemodal nih punya modal, masukkan tanamkan modalnya kita, istilahnya beli sahamnya perusahaan itu supaya digunakan dikelola untuk rasional perusahaan, supaya jika perusahaan tersebut semakin berkembang otomatis dana yang kita tanamkan juga tadi semakin berkembang. Nah itu terkait masalah investasi. Jadi banyak sekali komponen instrumen-instrumen investasi yang ditawarkan. Nah di galeri investasi ini juga yang mengelola juga dari teman-teman D3 juga. Nah dari teman-teman D3 juga ini mengelola. Artinya gini, singkat saja, apa untungnya nanti kalau sudah selesai ini kan masih istilahnya masih proses, masih sementara mahasiswa sudah belajar bagaimana menjadi seorang manajer investasi, untuk mengajar bagaimana sih investasi yang bagus seperti apa, terus bagaimana membedakan investasi yang bodong sama yang real yang memang dinaungi oleh otoritas jasa keuangan dan segala macam. Nah, selain itu mereka juga sudah nanti akan diadakan pelatihan juga. Nah, sekaligus yang bersertifikasi, ada namanya pelatihan yang nanti dapat sertifikasi wakil perantara pedagang efek. Jadi seperti itu teman-teman. Sekali lagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar. Nah, ada satu pertanyaan nih dari ada siapa nih atas nama Sopo yang bertanya, apa sih bedanya dengan S1 ya? Apa bedanya D3 dengan S1? Nah mungkin pertanyaan itu bisa langsung dijawab saja dulu Pak. Oke baik, bedanya D3 sama S1 ya, kalau kita lihat bahwa D3 itu adalah tenaga lulusannya nanti adalah siap kerja, sehingga di sini kita lihat bahwa materi-materi pembelajaran kita bicara tentang praktikum ya. Kemudian kalau kita bicara tentang S1, ini kita lihat bahwa memang pada akhirnya nanti pada pemikir, pada konsentrasi seperti itu. Sedangkan D3 begitu dia selesai dia siap kerja, sehingga materi-materi yang namun di sini agak berbeda dibanding dengan S1. Nah, itu. Nah itu tadi sedikit gambaran singkat terkait masalah apa sih bedanya S1 sama D3. Ya memang kalau masalah jenjang ijazahnya memang satu tingkat di bawah S1 ya, karena kita ini statusnya diploma 3 untuk jenjang ijazahnya. Tapi kan kita bisa lihat rata-rata nih kalau di dunia industri yang membutuhkan ijazah dari perguruan tinggi kan biasanya itu minimal diploma 3 atau S1. Nah jadi teman-teman yang diploma 3 ini, yang D3 ini biasanya adalah tenaga-tenaga yang siap pakai, ya kan Pak, sudah siap. Nah itu bedanya kalau karena di proses pembelajaran di D3 ini kita lebih fokus pada praktikum, sehingga pada saat teman-teman sudah selesai dari STI GB ini dilepas langsung bisa kerja. Nah, jangankan itu ya Pak ya, tidak perlu dilepas ya, malah sekarang yang jadi kenyataan di D3 sekarang belum selesai sudah direkrut, ya kan Pak. Oh ya, ini kan ada juga terkait masalah program magang di D3 ini, menarik juga untuk dibahas teman-teman. Nah di program D3 ini ada program magang di semester 4-5 ya Pak ya. Nah program magang ini kan teman-teman dari D3 ini dilepas di perusahaan-perusahaan yang ada di Timika, baik yang swasta, BUMN dan segala macam, dilepas untuk langsung praktek lapangan nih, untuk bagaimana istilahnya istilahnya keluarkanlah ilmunya gitu ya, mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja. Namun katanya, kita itu kan mungkin kita dengar kan selalu bilang katanya D3 langsung dapat kerja ya. Nah mungkin langsung pemaparannya langsung sama ketua prodinya saja supaya lebih jelas. Oke baik, para pemirsa yang saya banggakan, program magang di STI Jabatan untuk program studi D3 Manajemen Keuangan ini sudah kami lakukan sejak
beberapa tahun yang lalu, ya, di mana mahasiswa kami magangkan beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mimika. Jadi apa sih tujuannya? Agar mereka bisa mengaplikasikan teori yang selama ini mereka dapat di kampus, praktik yang mereka belajar di kampus, kemudian apakah ini cuma sebatas di sini saja atau aplikasi di lapangan seperti ini, ya. Nah, itu yang coba kami, dan di mana magang ini selama 3 bulan. Yang menarik di sini adalah bahwa saat magang ada juga mahasiswa kami yang langsung mendapat penawaran untuk bekerja di perusahaan tersebut. Tentunya yang dilihat adalah kualitas, ya. Bukan saya bicara jenis omong kosong, tapi beberapa rekan-rekan mahasiswa yang masih kuliah sudah bekerja. Langsung direkrut ya Pak? Langsung direkrut. Jadi selesai magang langsung tanda tangan kontrak bekerja. Direkrut ya langsung ya Pak? Langsung direkrut. Magang langsung kerja gitu ya? Iya, magang langsung kerja. Sekali teman-teman. Ya. Yang lebih ini lagi, saat magang pun sudah dikasih pesan uang. Sudah gaji ya? Gaji ya? Gaji. Oh, betul. Ya, itu suatu hal yang apresiasi buat kami bahwa ternyata anak-anak kami itu juga tidak kalah bersaing dengan lulusan-lulusan dari luar. Ya. Itu yang terjadi saat ini, sehingga kadang-kadang perusahaan itu minta ke kami, Pak, ada mahasiswa yang bisa ini, kita butuh tenaga kerja. Nah, kemudian dari pihak kampus mensuplai, silakan Bapak lakukan pengujian atas kemampuan mahasiswanya. Kalau Bapak menganggap dia layak, silakan diterima. Dan itu terjadi di sini pada magang tahun 2019, kurang lebih ada sekitar 3 atau 4 orang diterima di perusahaan-perusahaan besar. Ya. Oke, baik. Jadi itu ya, betul ya tadi yang dari yang isu-isu yang teman-teman dengar di luar sana, bahwa betul tidak sih itu di STJP masih istilahnya belum selesai sudah langsung kerja ya. Ternyata betul ya Pak ya, seperti itu. Ya. Nah, banyak terjadi. Nah, saya sendiri juga pernah sempat dihubungi salah satu teman dulu, diminta dicari, kamu teman ini sudah istilahnya sudah dapat pekerjaan yang posisi bagus nih, setara setara level manajer lah begitu. Nah, dia telepon minta, ada tidak lulusan D3 sekarang yang bagus nih, yang bisa kerja, kebetulan kita butuh di bagian keuangan nih, ada tidak nih lulusan D3 yang bisa dipakai. Bilang kalau yang lulusan sih habis ya Pak ya, hampir tidak ada ya kalau yang lulusan. Nah, akhirnya mereka minta kalau yang sementara kuliah ada, dan sekarang mungkin sudah sementara bekerja di sana. Nah, jadi itu kelebihannya di D3. Kadang kita belum selesai kerja sudah ditawari nih, sudah dicari di luar ya Pak ya. Iya. Nah, betul sekali. Nah, satu lagi, nah ini juga kan menarik juga ini Pak, katanya lulusan D3 di dunia perbankan nih kan Bapak. Nah, sebelumnya kan saya lupa perkenalkan tadi, Pak Ahmad ini juga istilahnya praktisi juga ya di dunia perbankan. Beliau istilahnya alumni karena sekarang sudah mengundurkan diri Alumni dari Niaga. Bapak ini juga sebagai dulunya selaku praktisi di dunia perbankan. Nah, katanya betul Pak, dulu ada di teman-teman alumni di D3, katanya ikut kompetisi begitu di SMP Niaga secara nasional ya kalau saya. Kemudian dapat apresiasi penghargaan gitu, betul ya Pak? Iya. Baik, di tempat saya bekerja itu SMP Niaga itu ada beberapa yang alumni dari D3. Ya. Kemudian setelah melalui waktu itu dari pihak SMP Niaga menyampaikan, Pak, saya butuh karyawan. Kemudian mungkin ada mahasiswa Bapak yang Bapak anggap bagus untuk ini. Kemudian hal itu saya sampaikan ke rekan-rekan atau mahasiswa D3. Kemudian mereka coba masukkan lamaran, kemudian setelah itu tahap tes sampai pada akhirnya dinyatakan lulus. Ya. Setelah lulus, berikutnya dia akan melakukan training selama beberapa bulan di tempat training ya, di Bogor. Kemudian dari hasil, biasanya training itu dikumpulkan mulai dari Sabang sampai Merauke, artinya bukan wilayah Papua saja, tapi mulai dari Aceh sampai Papua sampai ke Jakarta. Nah, itu yang terjadi. Kemudian pada saat proses training tersebut atau pelatihan tersebut, itu kan praktek kerja, kemampuan, semua akan dikeluarkan di situ. Ya. Setelah training ini selesai atau proses pembelajaran ini selesai, maka di situ akan diumumkan siapa adalah lulusan terbaik.
lagi yang terjadi adalah lulusan terbaik saat itu adalah alumni STIE Jembatan Bulan, dan kebetulan yang bersangkutan juga adalah mahasiswa STIE Jembatan Bulan, alumni mahasiswa STIE Jembatan Bulan, sehingga beliau memperoleh sertifikat penghargaan bahwa beliau ini adalah lulusan terbaik pada angkatan tersebut. Yang tentunya apa? Kita paling timur, tidak perlu kalah dengan tidak kalah dengan wilayah barat. Ya, kita selalu punya prinsip matahari terbit dari timur, maka kita juga harus bisa jauh lebih baik. Baik, luar biasa sekali teman-teman ya. Teman-teman sudah dengarkan langsung pernyataan dari Ketua Prodi D3 langsung bahwa pernah nih terjadi lulusan D3 dari STIE Jembatan Bulan ini ikut pelatihan nasional ya untuk di bank tersebut tadi, pelatihan nasional. Nah, lulusan alumni D3 STIE Jembatan Bulan ini bisa meraih juara pertama ya Pak, juara pertama terbaik se-Indonesia. Waktu itu teman kita semua. Jadi luar biasa sekali teman-teman. Jadi itu salah satu testimoni D3 di STIE Jembatan Bulan. Memang itu dari situ kita sudah bisa melihat bahwa ada istilah yang saya pernah dengar gini, kampus itu hanya kendaraannya saja, kampus itu hanya supirnya saja. Kampus itu hanya kendaraannya saja. Nah, kalau mau sampai di suatu tujuan, mau dia lebih cepat atau bagaimana, itu tergantung dari supirnya. Nah, tergantung dari lulusannya, mau lulus yang seperti apa. Nah, kalau teman-teman mau lulus menjadi seorang yang langsung jadi siap di dunia kerja, silahkan bergabung dengan kami di D3 STIE Jembatan Bulan. Nah, oke, itu sedikit lagi. Oke, Pak, sekali lagi bagi teman-teman, Bapak Ibu, pemirsa sekalian, adik-adikku yang baru lulus SMA mungkin yang mau bergabung atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait program studi D3 di STIE Jembatan Bulan ini, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Nah, oke, kita lanjut lagi nih Pak. Oke, bisa tambahkan sedikit ya, bahwa berkaitan dengan dunia kerja, hampir semua perbankan yang ada di Trinitas ini ada alumni STIE Jembatan Bulan. Hampir semua, baik itu D3 maupun S1, hampir semua ada alumni dari STIE Jembatan Bulan. Kemudian yang mau saya sampaikan lagi bahwa ada juga alumni kami yang juga lolos tes pada instansi perhubungan udara. Wih, Ya. itu Dua-duanya lolos. Pak, itu kayaknya itu lolos itu kayaknya belum posisi alumni Pak. Nah, saya tahu juga ini nih, menarik juga nih. Ya. Nah, ada teman-teman mahasiswa dari D3 nih, belum selesai di D3 sudah bisa lolos nih jadi PNS di Kementerian Perhubungan, 2 orang langsung. Ya betul ya Pak ya? Nah, ini testimoni juga belum selesai D3-nya teman-teman sudah bisa lolos. Artinya apa? Memang proses pembelajaran di D3 luar biasa sekali nih ya Pak ya? Menjanjikan sekali. Oke, Bapak sini lanjut lagi. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa sebenarnya saya bilang bahwa kita mau seperti apa kita yang menentukan. Ya. Kita mau saya selalu bilang bahwa belajarlah sesuatu hal yang susah, maka kelak Anda akan menerima nikmatnya. Tapi kalau Anda belajar seperti biasa-biasa saja, yang santai-santai saja, maka hasilnya pun santai-santai dan biasa-biasa saja. Ya, saya lihat di D3 memang kadang-kadang mahasiswa itu, Pak, kok seperti ini pembelajarannya. Tapi saya tidak kenal, saya tetap aja. Nanti pada akhirnya dia akan rasakan sendiri. Oh, ternyata seperti ini hasilnya. Setelah ini, wah luar biasa Pak, setelah ini baru kami tahu ternyata seperti ini hasil yang bisa kami peroleh. Ya. Jadi para pemirsa yang baik, saya sampaikan jangan ragu untuk memilih kuliah di STIE Jembatan Bulan. Ya, silakan. Oke, itu ya teman-teman, jangan ragu untuk kuliah di STIE Jembatan Bulan. Karena apa? Kampus itu hanya fasilitator. Nah, yang menentukan sukses apa tidaknya kembali ke supirnya, ya kan Pak? Nah, seperti itu. Nah, ibarat juga pepatah gini, apalagi di D3 nih. Nah, D3 ibarat mengukir di atas batu ya Pak ya. Memang harus ditempa keras-keras memang ya untuk mengukir di atas batu. Tetapi kalau sudah jadi ya ukiran itu bisa bertahan lama juga. Beda kalau mengukir di atas pasir ya kan, tersapu obat hilang. Nah, jadi seperti itu. Kalau memang
katanya sulit. Nah, sulit itu relatif teman-teman. Sulit kalau dilihat dari luarnya saja. Akuntansi, biaya, ini, itu semua jago matematika pasti orang di D3 ST Jabatan Bulan. Itu kalau lihat luarnya. Coba teman-teman masuk dalamnya, lihat, oh ternyata seperti ini. Jadi sesulit-sulit apapun itu teman-teman pasti ada trik, ya kan? Ada tips dan triknya bagaimana cara mengatasinya, dan itu sudah dipraktikkan oleh teman-teman kita di D3. Oke, nah lanjut lagi Pak, terkait masalah tenaga pengajar nih. Bagaimana sih tenaga pendidik, tenaga pengajar yang ada di D3 ini? Oke, baik. Untuk tenaga pengajar yang disyaratkan itu adalah statusnya adalah magister. Ya, kemudian di sini kita lihat bahwa tenaga pendidik pada prodi D3 manajemen keuangan dari segi jumlah dosen sudah sangat terpenuhi, di mana rasio yang saat ini adalah 1/29. Padahal rasio yang disyaratkan oleh Kementerian 1/45. Artinya rasionya sangat jauh baik. Nah, itu. Kemudian kita lihat bahwa untuk meyakinkan itu Bapak Ibu bisa rekan-rekan bisa lihat pada pangkalan data bagaimana status pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jabatan Bulan Timika. Memang tidak ada beberapa teman-teman yang pengajar yang saat ini berstatus S1, tapi alhamdulillah saat ini dua sedang menempuh studi S2. Yang satunya ini insya Allah doakan kami mudah-mudahan dalam bulan Juni ini menyusul rekan-rekannya untuk melakukan studi lanjut untuk jenjang S2. Ya, itu yang ada saat ini, sehingga kalau kita bicara tentang tenaga pengajar tidak perlu ragu. Di sini juga ada dokter. Jadi bicara kualitas dosen pengajar tidak ragu. Apalagi kita bicara tentang tenaga pengajar. Di sini banyak praktisi. Saya alumni praktisi. Ya, saya kenal saya alumni karena saya dulu orang bank. Ya. Posisi terakhir saya keluar dari CBN ya, officer payment manager saat itu, sehingga kalau kita bicara tentang dunia kerja buat saya bukan hal yang baru. Kemudian saya memutuskan untuk full menjadi dosen. Intinya gini Pak. Ya. Oh iya, berarti dulu Bapak kan Bapak ini kan dulu selaku praktisi ya di dunia perbankan, artinya setengah di dunia perbankan, setengah di ST Jabatan Bulan, namun bisa menghasilkan lulusan yang sangat luar biasa seperti ini. Apalagi sekarang nih teman-teman, beliau ini sudah full mengabdi di ST Jabatan Bulan ini. Jadi teman-teman tidak usah ragu, nanti akan langsung dididik langsung sama beliau, langsung jadi. Ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Saya tambahkan lagi ya bahwa di sini tenaga pendidik yang profesional itu bukan cuma saya, ada beberapa dosen juga yang punya keahlian ya, seperti di bagian pajak, kemudian ada juga di manajemen dosen manajemen keuangan. Semua ada seperti handal yang mengajar di sini ya. Jadi bagaimana kami mengaplikasikan antara dunia kerja atau apa yang kami lakukan di dunia kerja, kolaborasikan dengan teori-teori yang ada dalam buku, sehingga bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang siap untuk bekerja. Oke, baik, itu tadi pemahaman. Nah, ada lagi pertanyaan dari live Facebook nih. Nah, di sini ditanyakan bahwa apakah lulusan D3 ini bisa jadi pengusaha? Nah, jangan dijawab dulu Pak Sabar. Terkait pertanyaan di Facebook ini, ternyata memang pertanyaan ini nih sebenarnya sudah banyak saya dengar sampai saya sudah catat di sini nih teman-teman. Kompetensi lulusan di D3 seperti apa nih? Kalau misalnya lulus dari D3 bisa jadi apa gitu? Apakah bisa jadi pengusaha juga tentunya ya kan Pak? Ya, seperti itu, silakan Pak jawab. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang apakah lulusan D3 sudah bisa, saya katakan bisa. Sangat bisa. Ya. Kenapa saya bilang bisa? Ya. Ada beberapa alumni dari sini sudah punya usaha. Ya. Tidak bisa nama satu dia punya event organizer, ya, untuk pengantin dan lain-lain. Ada juga yang punya usaha yang tidak kalah menarik dan ini membutuhkan perhatian adalah usaha batako. Usaha batako ya. Batako. Dan sekarang sangat besar usahanya. Luar biasa besar.
itu adalah, kemudian saya sering berpikir apa sih yang membuat kamu bisa seperti bilang, selain disiplin di Indonesia dapat selama kuliah di D3, di mana dosen-dosen di STI Jambatan Bulan mengajari kami tentang berbagai disiplin ilmu, dan ternyata disiplin ini sangat berguna sekali ya. Kebetulan dia misalnya adalah Batako, sehingga banyak yang dia pelajari dari sini bisa masuk dalam ini dunia usahanya, seperti bagaimana dia menyiapkan bahan bakunya, kemudian agar proses tidak terputus, jangan saya menghijaukan pelanggan, sampai dengan proses laporan keuangan pun dia pahami secara utuh. Iya. Ya. Jurusan D3 ini manajemen keuangan. Dia paham secara keseluruhan, mulai dari hilir sampai pada akhirnya, hulu sampai hilir, hulu sampai iya, itu dia kuasai betul, mulai dari di lapangannya sampai dengan menghasilkan laporan. Sehingga dia tidak perlu butuh takut atau sesuatu hal lain lagi, tapi dia tahu persis seperti apa pekerjaannya dan hasilnya seperti apa. Ya. Baik, itu tadi penjelasannya. Apakah bisa jadi pengusaha? Jawabannya bisa. Karena kenapa? Memang di sini, apalagi kan di D3 ini kan teman-teman sudah ditempa nih, bagaimana memanage sebuah perusahaan itu kan. Nah, apalagi kan kita nih fokusnya di manajemen keuangan ya Pak, bagaimana memanage keuangan. Artinya kita malah lebih bersyukur kalau teman-teman malah lebih berminat jadi pengusaha ya, daripada jadi pekerja gitu, karyawan gitu. Karena sekecil apapun usaha teman-teman, sekecil apapun itu Anda adalah bosnya, ya kan Pak ya. Nah, jadi lebih bagus. Jadi berkat disiplin ilmu yang teman-teman dapati dari program studi D3 ini, teman-teman bisa terapkan di usahanya teman-teman, dan yakin karena kalau teman-teman betul-betul mempraktekkan, mengaplikasikan ilmu-ilmu manajemen keuangan, yakin teman-teman punya perusahaan pasti akan meledak, ya Pak ya. Yeah. Nah, baik, itu tadi terkait pertanyaannya. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan silahkan langsung di kolom komentar lagi. Selama masih live ini masih berlangsung, nanti kami akan jawab secara langsung. Kalaupun misalnya live-nya sudah berakhir, teman-teman mau bertanya silahkan, nanti teman-teman panitia pasti siap selalu memberikan jawaban-jawabannya. Oke, itu tadi ya terkait masalah kompetensi lulusan. Jadi lulusan D3 ini memang betul-betul yang siap pakai ya Pak ya. Bisa langsung di bagian keuangannya, bagian keuangan apa segala macam, pajak juga di bagian manajemen portofolio atau manajer investasi juga ya Pak ya. Nah, itu tadi D3. Nah, kemudian terkait masalah alumni Pak. Nah, serapan lulusan D3 ini apakah betul-betul menjanjikan nih kalau kuliah di D3? Jangan sampai karena tadi ada statement di awal bahwa sekarang dunia perbankan kan sudah mulai surplus pegawai nih. Jangan sampai kita yang di D3 ini karena kebanyakan pekerja malah istilahnya kan, apalagi kan kita tahu saat ini perusahaan banyak yang istilahnya merumahkan karyawannya karena COVID ini juga. Nah, itu yang dikhawatirkan, jangan sampai kalau kita kuliah di D3 ini malah bisa begitu. Nah, memang seperti apa sih Pak serapan lulusan di D3 ini seperti apa? Apakah sudah memang ada lulusan D3 yang istilahnya masih menganggur gitu Pak? Oke, baik, mungkin saya akan jelaskan tentang kompetensi usaha seperti apa dan kedepannya dia jadi seperti apa ya. Nah, kompetensi usaha D3 terdiri dari kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, keterampilan dan keterampilan khusus. Kemudian di sini saya akan jabarkan sedikit. Kompetensi sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan terkait pembelajaran. Kemudian kompetensi pengetahuan merupakan penguasaan konsep teori, metode, atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis. Kemudian kompetensi keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesejahteraan kemampuan lulusan. Yang berikut adalah kompetensi keterampilan khusus yang merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
Dengan dibentuk oleh kompetensi tersebut, maka akan menghasilkan lulusan D3 manajemen keuangan yang mampu dalam beberapa hal yang siap untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di Kabupaten Timika, antara lain A. Kemampuan menyusun laporan keuangan perusahaan. Jadi di sini kalau dia lulusan D3 di Nusa Ragu, dia pasti bisa untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dagang, perusahaan jasa maupun perusahaan industri atau manufaktur. Kemudian kemampuan menyusun laporan perpajakan. Ya, kalau ini tadi saya sampaikan di awal sudah ada kerjasama dan lain, tentunya mereka punya kemampuan itu demikian. Kemudian kemampuan melakukan analisis kinerja perusahaan, ya berkaitan dengan rasio manajemen yang bersesuaian dalam melakukan analisis tersebut. Kemudian kemampuan menyusun dan mengatur anggaran perusahaan. Kemudian kemampuan melakukan analisis pasar modal. Ya, ini kita ditunjang dengan jalan investasi, ya, sehingga ini bisa dijadikan suatu pembelajaran. Kemudian kemampuan merintis usaha. Ya, ini sudah terbukti tadi saya paparkan depan bahwa tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa ya. Tadi ditanyakan bahwa bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Kemudian lulusan D3 manajemen keuangan saat ini bekerja di beberapa perusahaan swasta pada bagian akunting, bagian pajak, sampai pada tenaga administrasi, dan juga pada sektor perbankan dan pemerintahan. Nah, semua ini sudah saya jabarkan di depan tadi ya. Nah itu Pak tadi yang terkait masalah serapan lulusan Pak. Nah, serapan lulusan di D3 dalam dunia kerja seperti apa, bisa langsung dijawab Pak? Untuk serapan lulusan berdasarkan hasil penilaian UPMI atau penjaminan mutu sekolah tinggi ilmu ekonomi jabatan bulan, bahwa saat ini adalah D3 berada pada posisi 93%, ya. Dan ini tergolong sangat tinggi. Ya. Serapan lulusannya 93% dari alumni D3 ini ya, sekarang sudah diserap di dunia kerja gitu ya? Iya, sudah luar biasa. Sudah diserap di dunia kerja. 93% sudah bekerja. Ya. Sedangkan 7%-nya itu atau sisanya itu adalah yang pertama mungkin dia ingin fokus mengurus rumah tangga. Oh, rumah tangga ya? Ingin rumah tangga, dia tidak ingin bekerja ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mereka yang memilih untuk melanjutkan jenjang perguruan melanjutkan pada jenjang lebih tinggi lagi. Ya. Lanjut S2 misalnya. Lanjut S2 atau lanjut S1 kemudian lanjut ngambil S1 kemudian lanjut ke S2 itu. Oke, nah itu tadi terkait masalah serapan lulusan teman-teman. Serapan lulusan di D3 hampir 100%, 93% sudah terserap di dunia kerja. 7%-nya ya itu tadi yang mungkin memilih jadi ibu rumah tangga, fokus mengurus keluarga. Nah lalu mungkin ada pertanyaan nih, berarti kalau jadi ibu rumah tangga rugi dong ilmunya. Oh iya, siapa bilang ya kan Pak, ilmu ini digunakan untuk mendidik anak-anaknya nanti. Seorang ibu rumah tangga juga harus hebat dalam memanage keuangan keluarga. Nah itu juga ilmunya ada di sini semua. Nah sisanya itu mungkin ada yang sementara melanjutkan studi ya Pak ya, di jenjang perguruan tinggi yang lebih tinggi. Nah ada lagi pertanyaan di sini Pak, katanya di di siaran langsung sebelumnya sempat dijelaskan terkait di Prodi Ekonomi Pembangunan ada konsentrasi ekonomi perbankan. Nah beda tidak Pak konsentrasi ekonomi perbankan ini dengan yang kita di manajemen keuangan ini, itu seperti apa Pak, bisa dijelaskan sedikit? Ya kalau konsentrasi pada ekonomi perbankan, artinya di sini mahasiswa S1 disiapkan untuk bisa terjun atau bekerja pada industri perbankan. Jadi di sini dia dibekali dengan berbagai disiplin ilmu perbankan, sehingga apabila di dunia perbankan membutuhkan lulusan dari S1, maka bukan satu hal yang baru lagi buat dia untuk bekerja di tempat tersebut. Nah ini Pak, pertanyaan yang paling umum, yang paling sering ditemui pada saat penerimaan mahasiswa baru yang offline juga di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa D3 tanggung Pak?
ya kan? Kenapa tidak langsung S1 saja? Kan kebanyakan gini nih, mahasiswa ditawarkan ini deh, kalau kamu mau belajar serius nih, lebih menyenangkan belajarnya nih, pilih D3. Katanya D3 tanggung Pak, maunya yang langsung sarjana. Nah, Bapak kira-kira menurut Bapak statement yang seperti ini seperti apa sih? Oke, baik. Sebenarnya ini kita kembali kepada kurangnya pemahaman bahwa kenapa sih tidak langsung kenapa sih harus D3, kenapa tidak S1? Ya perlu sampaikan bahwa D3 itu adalah mahasiswa yang disiapkan untuk langsung bekerja. Tentunya ilmu-ilmu terapan itu banyak dilakukan di situ, atau praktek-prakteknya itu banyak ya, sehingga di sini sekali lagi sampaikan bahwa apabila Anda bergabung di D3, maka saya jamin bukan hanya tunggu selesai kuliah, masih kuliah pun Anda sudah bisa bekerja. Nah, Ya. Berkaca daripada penerimaan sebelumnya bahwa pada saat awal mahasiswa masuk itu 85 sampai 90% itu adalah mahasiswa murni atau belum bekerja. Seiring dengan berjalannya waktu memasuki semester 4, semester 5 sampai dan semester 6, justru yang terjadi sebaliknya. 95% mahasiswa saat ini masih menunggu ujian karya ilmiah itu sudah bekerja, sehingga dengan demikian dia sudah bisa membiayai kuliahnya sendiri, dia tidak perlu membebani orang tua dan lain-lain ya. Maka dari situ dia kadang-kadang, Pak, ternyata saya memilih sesuatu hal yang benar dalam arti bahwa dia ingin bekerja, ingin menunjukkan bahwa dia itu mampu untuk membiayai kuliahnya sendiri, dan itu terjadi di sini ya. Terjadi di setiap jabatan bisa biayai kuliah sendiri kan? Iya. Karena kuliah dapat kerja, bisa biayai kuliah sendiri. Sangat benar. Ya. Itu yang terjadi di sini, sehingga begitu lulus terus saya ketemu, siapa sih teman-teman? Pak, sudah tidak ada Pak, kecuali yang mau ngurus anak. Itu masih ada. Tapi kalau Bapak tanya yang masih nganggur, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada habis. Oke. Nah, apalagi kan teman-teman di D3 ini kan istilahnya karena kita yang teknologi, teman-teman di alumni D3 ini kan punya grup-grup sendiri ya kan, saling mencari, teman-teman saling mencari teman siapa yang belum kerja, ini ada pekerjaan kosong ke orangnya tidak ada ini. Akhirnya itulah salah satu yang menyebabkan kenapa lulusan D3 selalu habis ya Pak. Oke. Saya tambahkan sedikit Pak, bahwa kadang-kadang kita habis lulus itu kita galau ya. Galau ya kenapa nih Pak? Galau, waduh kok sudah sarjana, kok belum dapat kerja, artinya sudah tamat kuliah belum dapat kerja, waduh gimana cari sana sini. Tapi alhamdulillah di D3 itu tidak ada ya Pak? Tidak ada. Tidak pernah. Iya, tidak ada ya. Sehingga kadang-kadang ketemu saya, waduh luar biasa ya, semua alumni dari D3 manajemen keuangan setiap jabatan bulan semua terserap di dunia kerja, sehingga Anda tidak perlu galau kayak tadi yang saya sampaikan. Yakin bahwa Anda kuliah di sini, Anda akan dapat kerja. Ya. Baik, itu tadi statementnya, kuliah di sini pasti langsung diserap di tenaga kerja. Nah, oke. Jadi itu ya Pak ya, kenapa harus pilih D3? Nah, seperti itu. Nah, memang sih banyak di dunia luar sana yang memang yang membutuhkan ijazah yang harus sarjana, tidak butuh diploma. Tetapi ada kebijakan di sini yang bulan-bulan kayak gini nih, terkait masalah program studi ekonomi pembangunan konsentrasi perbankan tadi. Nah, ada kebijakan di sini, di kita sini, bahwa teman-teman yang selesai program studi D3-nya bisa gini, bisa teman-teman kuliah D3, ambil ilmunya D3, nanti di semester 5 bisa langsung transfer, pindah dari program studi D3 langsung pindah ke program studi S1 dengan konsentrasi perbankan tadi. Jadi dapat disiplin ilmunya D3 manajemen keuangan, namun dapat ijazahnya tetap ijazah sarjana ekonomi, ya kan, bisa ya Pak ya? Bisa. Nah, itu salah satu kebijakan yang sangat menarik di sini. Jadi teman-teman bisa mendaftar di D3 dulu, belajar mendalami disiplin ilmu terkait masalah manajemen keuangannya tadi, praktek-prakteknya tadi. Sudah selesai magang, mungkin sudah dapat kerja gitu kan, sudah dapat kerja, bisa langsung transfer ke
S1 ya, transfer ke S1 dengan konsentrasi perbankan tadi. Jadi dapat disiplin ilmunya manajemen keuangan di 3, namun dapat ijazahnya di S1. Itu satu kebijakan. Terus ada juga yang kedua, ini yang lebih menarik dan banyak yang dilakukan teman-temannya kita. Karena di kimika ini bisa dibilang ijazah D3 ini cukup sengit juga ya Pak ya, cukup istilahnya apa ya, cukup disegani juga nih ijazah D3 di Setia Jembatan Bulan. Jadi banyak teman-teman yang melakukan kayak gini karena nilai jual ijazah D3-nya yang lebih tinggi, artinya dari salah satunya dari mungkin dari akreditasi tadi sudah terakreditasi B. Jadi banyak teman-teman yang dari D3 menyelesaikan pendidikannya sampai selesai D3, dapat ijazah D3, selesai wisuda langsung lanjut lagi di S1-nya kita ya Pak ya. Nah, langsung lanjut di program studi ekonomi pembangunan tadi. Jadi tidak perlu lagi mengulang dari awal, tinggal mata kuliahnya dikonversi. Nah, dikonversi dari manajemen keuangan tadi ke ekonomi pembangunan. Tinggal ada beberapa mata kuliah tertentu yang harus ditempuh. Jadi kurang lebih 1 tahun ya, satu sampai 1,5 tahun, lanjut sudah bisa langsung dapat ijazah sarjana juga. Jadi teman-teman bisa langsung dapat 2 ijazah. Nah, ini yang banyak dipraktekkan oleh teman-teman alumninya kita. Selesaikan D3, dapat ijazah, kemudian lanjut lagi S1-nya untuk dapat ijazah sarjananya. Jadi kuliah di STIJB dapat 2 ijazah, itu bisa juga. Tanpa harus mengulang dari awal lagi Pak ya? Ya, tanpa harus mengulang dari awal. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik, itu tadi sudah karena waktunya kita sudah 1 jam lebih nih, ternyata kita sudah lewat. Nah, sudah dipaparkan beberapa banyak terkait masalah D3 ya kan Pak. Yang pertama tadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan nih, saya mau simpulkan dari setiap pertanyaan nih tadi. Perubahan kenapa D3 berubah nama dari keuangan perbankan menjadi manajemen keuangan, itu karena permintaan pasar ya kan. Nah, kita menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini, apa yang dibutuhkan di dunia industri saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah terkait masalah legalitas, kita di program studi manajemen keuangan, program studi D3 ini sudah terakreditasi B. Sejak tahun berapa Pak? 2010 ya kalau tidak salah. Sejak tahun 2010 sudah terakreditasi B. Nah, kemudian selanjutnya, nah, kegiatan belajar mengajar di D3 Setia Jembatan Bulan ini juga sudah mengadopsi sistem pembelajaran blended learning, bisa online, bisa offline, dan proses pembelajarannya sangat menyenangkan ya kan. Nah, kemudian tenaga pengajarnya juga dari tenaga ahli ya, banyak, bisa dibilang dari praktisi juga ya Pak di bidang ekonomi, ada yang dari perbankan dan segala macam. Nah, kemudian kompetensi lulusannya jangan ditanya lagi, bisa jadi apa setelah lulus D3, bisa jadi apa saja ya. Nah, maka istilahnya gitu ya, mau jadi pengusaha bisa, mau jadi pekerja yang siap kerja betul-betul di bagian keuangan itu sangat bisa juga, karena kompetensinya itu tadi bisa menyusun laporan keuangan, bisa menyusun pajak, bisa menganalisis kinerja perusahaan, bisa menganalisis dan menyusun anggaran, bisa juga jadi manajer investasi di pasar modal, dan juga itu tadi bisa merintis usaha. Jadi itu ya tadi semua kesimpulannya. Intinya serapan lulusannya di D3 ini juga 93% sudah terserap habis. Dan yang paling menarik di sini adalah kuliah di D3 Setia JB itu belum selesai, ya kan Pak? Belum selesai kuliahnya sudah bisa dapat kerja. Bagaimana caranya? Caranya satu, teman-teman gabung dulu. Tanpa gabung tidak akan mungkin bisa terjadi. Teman-teman gabung dulu di D3 Setia JB. Kemudian yang kedua, teman-teman fokus belajar. Resapi semua proses pembelajarannya. Teman-teman betul-betul timba hidupmu di situ. Dengan teman-teman serius belajar, pasti teman-teman akan mendapatkan kompetensi-kompetensi tadi yang dibutuhkan. Yakin dan percaya, belum selesai kerja belum selesai kuliah, teman-teman sudah bisa dapat kerja. Ya Pak ya? Oke, baik, itu tadi kesimpulan atas pertemuan yang kita siaran langsung kita hari ini terkait masalah manajemen keuangan jenjang diploma 3 yang ada di Setia Jembatan Bulan tadi. Kita sudah jelaskan panjang. Nah, sebagai closing statement nih Pak, kenapa
mungkin Pak Ahmad Tomo selaku Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Jenjang Diploma 3 STI Jambatan Bulan yang juga merupakan alumni praktisi perbankan ya Pak ya. Nah, mungkin bisa berikan closing statement kenapa harus pilih D3 Manajemen Keuangan. Silakan. Oke, baik, pemirsa yang saya banggakan, jika ingin menjadi tenaga kerja yang unggul dan profesional di bidangnya, bergabunglah bersama kami Prodi D3 Manajemen Keuangan STI Jambatan Bulan Timika. Keputusan Anda saat ini, keputusan yang Anda ambil saat ini menentukan masa depan Anda. Terima kasih. Terima kasih, sebuah closing statement yang sangat luar biasa ya. Keputusan yang Anda ambil menentukan masa depan Anda. Nah, keputusannya menentukannya apa? Masuk di D3 tadi. Oke teman-teman, baik, terima kasih atas kesediaan teman-teman sudah mengikuti siaran langsung kita dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan dengan nonton video ini yang nantinya akan di-share lagi kalau yang tidak sempat mengikuti secara langsung, atau bisa langsung nonton di channel YouTube-nya TVSJGB. Nah, teman-teman bisa langsung subscribe dari sana. Nah, teman-teman like and subscribe begitu ya kan. Nah, nonton di situ akan ada pemaparannya. Kalaupun misalnya ada yang masih kurang jelas, bisa langsung tanyakan di kolom komentar.